Alhamdulillah, alamatan Allah min ni'matin azimah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fadhal. Miftahi babu rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan sesuai janji saya tadi malam, yaitu sittatun amal tugdi hajah walau bighairi doa. Ada 6 amal yang mana jika Anda amalkan mengabulkan hajat sekalipun tanpa berdoa. Saya tidak katakan doa tidak penting, doa itu penting. Ad-doa muhul ibadah, doa itu intisari dari ibadah. Tapi ini 6 amal ini kalau Anda amalkan, insya Allah secara otomatis dihadiahkan oleh Allah, hajatnya dikabulkan tanpa berdoa. Apa saja ini amal? Tolong diteladani, tolong dipahami ya, insya Allah melalui rekaman ini. Apa ini? YouTube apa ini? Instagram? Rekam pribadi dokumen. Ini disebarkan ke grup insya Allah ya, untuk kiranya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Ini bukan hajat dunia, tapi dunia dan akhirat ya. Siapa yang amalkan ini 6 perkara, kasar-kasarnya urusan dunia dan akhirat akan dilancarkan oleh Allah. Amin ya Allah ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama yaitu husnudzon billah, prasangka baik kepada Allah. Maaf ya, selama ini kita terlalu mengandalkan ini, selalu berprasangka jelek kepada Allah. Banyak orang berdoa tapi prasangkanya jelek, tidak mungkin dikabulkan. Banyak juga orang tidak berdoa tapi prasangkanya baik, pasti dikabulkan. Saya kasih contoh, orang tua kita, orang tua dulu itu ya, maaf ini, orang tua dulu sering mengatakan apa? Perhatikan, banyak anak, banyak itu dulu. Dengan berkeyakinan tidak mungkin Allah titip hambanya, yaitu anak, kecuali berbarengan rezekinya. Orang dulu itu menikah, yang modalnya cuma dinikahkan, kadang-kadang belum ada pekerjaan nikah, alhamdulillah hidupnya bahagia. Kenapa? Keyakinannya bahwa saya tidak mungkin ditakdirkan menikah kecuali nanti berbarengan rezeki yang berkah. Al-Quran mengatakan iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Menikahlah kalian, kalau tidak mampu saya akan cukupkan rezekimu. Dia yakin. Tapi orang sekarang lain. Orang sekarang lain, banyak anak, banyak pengeluaran, banyak masalah, banyak urusan, banyak beban, banyak pusing. Akhirnya apa yang ada di pikirannya dikabulkan sama Allah. Dengar ya, apa yang ada di prasangkanya dikabulkan sama Allah. Kenapa bisa? Karena Allah itu pernah berfirman dalam hadis qudsi. Tahu hadis qudsi? Al-Quran itu firman Allah 30 juz, 114 surah, 6667 ayat. Ada firman Allah di luar Al-Quran, namanya hadis qudsi, lewat hadis Nabi. Qala Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, saya itu tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, saya akan kabulkan baik. Kalau hambaku berprasangka jelek, saya akan kabulkan jelek. Anda berprasangka banyak anak, banyak masalah, sudah dikasih masalah. Anda berprasangka banyak anak, banyak berkah, banyak rezeki, saya kasih rezeki. Makanya orang dulu itu sawahnya cuma 2 peta, pedagang cuma kaki 5, tapi anaknya jadi jenderal, anaknya jadi pejabat, anaknya sukses. Kenapa bisa itu? Karena keyakinannya sama Allah. Modal nomor 1 itu prasangka baik sama Allah. Nah, kita ini lucu. Yakin ada Allah, kepala, dahi ditaruh rata dengan lantai, sujud, tapi masih ragu sama Allah. Ya apa nanti kalau, ya apa nanti kalau, ya apa itu. Ini yang bahaya ini. Makanya hidupnya berantakan. Hidupnya berantakan. Nanti kalau anakku besar, pasti biaya pendidikannya bagaimana, ya apa nanti ini, ya apa nanti.
Berprasangka baik aja. Insya Allah Allah memberikan rezeki sesuai kebutuhan hambanya. Yakin aja. Yakin. Maaf ya, saya kasih cerita satu. Saya pulang pesantren, saya bilang sama istri, nanti mau kak beli tanah, beberapa tanah, saya bangun pesantren laki, perempuan, kantornya, tahfidz, sekolah begini. Istri saya bilang, Allah, banyaknya menghayal tak? Utang tak lagi belum lunas, karena saya menikah utang 88 juta. Apa jawaban saya? Oh, bukan saya yang jadikan itu, Allah. Tidak boleh pakai akal, harus pakai iman, prasangka baik sama Allah. Dan semua omongan saya itu terwujud. Sekarang tanah pesantren sudah 8 kapling. Ada yang 5 hektar, 1 hektar setengah, ada yang gini. Semua pelan-pelan kita bangun. Pesantren laki sudah jalan, perempuan sudah menuju, tahfidzul Quran jalan. Sekolah sudah proses. Kenapa? Modalnya satu, prasangka baik sama Allah. Dilancarkan, yakin saja. Yakin saja, ya. Saya kemarin itu waktu bilang gali pondasi, Bib, uang cuma di saldo yayasan 15 juta. Jangan begitu. Allah itu tidak mungkin lihat-lihat agamanya dibangun tanpa dibantu. Yakin aja, jalan. Ayo bismillah. Begitu jalan, alhamdulillah naik nanti 5, lunas semuanya. Demi Allah, saya tidak selamat dunia akhirat kalau bohong. Nah, modalnya satu, prasangka baik sama Allah. Yakin. Ya, yakin. Ya, jangan. Ada orang sekarang bilang begini, Habib, minta maaf Habib ya. Dulu sama sekarang beda, Habib. Dulu banyak anak, banyak rezeki, sekarang beda. Loh, kenapa harus beda? Apakah Tuhannya orang dulu sama Tuhannya orang sekarang beda? Hah? Beda enggak? Tuhannya orang dulu sama Tuhannya orang sekarang? Tidak beda, tidak mungkin. Tuhan cuma satu, la ilaha. Lah kenapa yang beda itu bukan Tuhannya, bukan zamannya, tapi keyakinannya yang beda. Karena itu perbaiki keyakinan Anda. Ya, perbaiki keyakinan Anda. Insya Allah akan berkah semuanya. Ada satu teman saya itu mantan supir PT-PT. Maaf kalau saya bilang PT-PT Makassar ya, kalau Jawa atau Jakarta angkot. Mantan supir angkot. Dia bilang begini, Bib, kepengen rasanya Bib menghajikan ibu saya. Lalu nanti saya kepengen bahagiakan ibu saya, kurban supaya tetangga itu senang ngelihat ibu saya begini-begini. Insya Allah, yakin saja. Kenapa? Gara-gara amanah, rajin, lalu tiba-tiba ada kenalannya panggil jadi supir pribadi. Dompetnya bosnya ketinggalan, dia kasihkan, dikembalikan, diambil jadi asisten pribadi. Sekarang dikasihkan amanah lahan, dia kelola itu tambang nikel itu di daerah dekat Almahera. Sekarang apa? Mamanya dia bangunkan rumah, masjid di sebelahnya direnovasi, kurban sapi kemarin 200 kilo. Haji plus mamanya, padahal mantan supir PT-PT. Kalau dipikir dulu itu tidak masuk akal. Tapi jangan, bukan tidak masuk akal, akal Anda tidak masuk. Kalau kekuasaan Allah itu tidak ada yang tidak masuk akal. Jangan main matematika dengan takdir. Yang penting prasangka baik saja. Anda cita-cita yang baik. Insya Allah saya kepengen begini, saya kepengen insya Allah begini. Prasangka baik insya Allah akan terwujud. Kalaupun misalnya Allah tidak takdirkan karena ada alasan tertentu, tapi itu sudah dicatat pahala oleh Allah. Betul apa enggak? Ya. Selalu niat yang baik. Niat yang baik. Himmatur rijal tahnibul jabal. Keinginan seorang laki-laki bisa menghancurkan satu gunung. Jadi betul-betul yakin, prasangka baik. Selalu orang Bugis bilang lalenge decenge. Orang Bugis, kalau ada yang Bugis biasa gitu, ambil semua yang baik. Karena kenapa? Selalu anggap bahwa insya Allah semua kedepannya akan baik. Maka hasilnya juga akan baik. Maka itu yang pertama, amal yang mengabulkan hajat tanpa berdoa, yang pertama adalah prasangka baik kepada Allah. Itu. Yang kedua, yaitu albaril walidai, berbakti kepada orang tua. Man kana barli walidai kana hayatahul farah walau kana kafiran. Siapa yang hidupnya berbakti kepada orang tua, hidupnya pasti bahagia sekalipun kafir. Augamagal hadis Nabi SAW. Terbukti Pak, ada orang Yahudi terkenal. Siapa itu? Donald Trump. Luar biasa kekayaannya, hampir 700.000 triliun.
aset itu. Tapi apa yang terjadi? Bahagia hidupnya Donald Trump. Saya tidak katakan selamat, beda loh antara selamat sama bahagia. Tidak ada yang selamat kecuali Islam. Saya katakan bahagia. Ternyata apa Pak? Hasil penelitian Donald Trump itu walaupun mafia, walaupun ahli maksiat dan peminum, ternyata takut sekali sama ibunya. Orang kalau berbakti sama ibunya pasti bahagia sekalipun kafir. Tapi kalau orang durhaka sama ibunya tidak akan bahagia sekalipun rajin ibadah. Sekalipun rajin ibadah, tahajudnya bagus, puasa sunnah bagus, kalau durhaka menghayal udah la yara raihatal jannah, tidak akan mencium baunya di dalam tafsir baunya surga, ai al-fara fid dunya, kebahagiaan di dunia dia tidak akan dapatkan. Allah karim. Makanya ada satu Pak ustadz yang didengar ceramahnya se-Indonesia, padahal tidak pernah mondok, sampai diundang ke luar negeri, tidak pernah mondok, gelar agamanya nggak ada. Dia itu ahli kalau tidak salah komunikasi, sospol juga. Siapa itu? Ustadz Dasat Beleng-Beleng itu, yang suka bilang beleng-beleng. Didengar ceramahnya seluruh dunia. YouTube-nya itu Pak, per tahun itu dapat 15-20 M. Belum lagi kekayaannya. Dia baru bangun masjid kemarin, tanahnya saja itu 14 miliar dia beli. Tanah loh itu, bukan bangunan, tanah. Lihat, dia bangunkan masjid mamanya begitu megah. Kenapa? Ternyata satu, saya kalau datang ke rumahnya sama dia, kalau datang, enggak pernah duduk di kursi kalau mamanya ada. Enggak pernah. Tamu semua duduk di kursi, dia duduk di lantai. Enggak mau, di pahanya mamanya. Ya, dia pegang-pegang kakinya mamanya, pahanya. Takut, hormat sekali sama. Karena memang kan ajaran Islam itu ya, wahfid janahadz dzulli minar rahmah. Tutup sayapmu kalau menghadapi orang tua. Anda tahu sayap? Sayap itu kelebihan. Kalau burung sayap itu kelebihan. Manusia itu sayap itu kekayaannya, jabatannya, ilmunya. Jangan tampakkan di depan orang tua. Insya Allah bahagia. Pasti bahagia. Nggak ada. Kalau ada orang berbakti sama orang tuanya, demi Allah bahagia. Sekalipun tidak kaya. Tapi pasti bahagia. Tapi kalau durhaka sama ibunya, walaupun kaya, demi Allah sengsara. Pasti. Saya lebih percaya hadis Nabi daripada pendapat. Betul? Karena itu kalau Anda kepengen hajat Anda terkabul, berbakti sama orang tua. Orang tua jaga baik-baik. Saya itu tidak berangkat Kalimantan Pak kalau Umi saya tidak bilang. 2 tahun saya tidak Kalimantan Ustaz Harun. Karena setiap datang ke Umi boleh saya ke Kalimantan? Jangan Umi dulu nak. Nah, ya temani Mak. Oh iya. Umi boleh saya ke Kalimantan? Boleh nak. Nah, ya, boleh tuh. Ya pasti. Saya kalau ada undangan keluar daerah izin. Mi, saya ada undangan ke Pindram Mi, boleh? Jangan Mi dulu nak, karena besok muka temani. Oh iya Mi, sudah. Kenapa? Ceramah fardhu kifayah. Saya tidak bisa, masih banyak yang lain. Tapi orang tua nggak ada. Sholat aja bisa ditunda kok kalau orang tua. Jangan sampai main-main sama orang tua itu. Ya, rugi kita kalau mau main-main sama orang tua. Dikatakan man mata waliduh ka'annahu sa'a qabla mautih. Siapa yang sudah meninggal orang tuanya seolah-olah kiamat sebelum matinya. Sudah kiamat kecil udah hilang keberkahannya. Karena itu mumpung orang tua ada, manfaatkan. Nah, kalau sudah tidak ada, minimal lakukan amal soleh yang membanggakan mereka. Ya, yang membanggakan mereka. Jelas ya? Yang ketiga, kalau kepengen hajat terkabul, yaitu bikamali taqwa, dengan berusaha menyempurnakan ketakwaan. Pak, ada orang, Habib, bagaimana supaya hidupku begini? Sholat subuhmu jam berapa? Sholat subuh jam berapa? Jangan sampai sholat subuh jam 8 mau berkah, menghayal. Itu bukan subuh lagi, subuh dan duha. Ayo, jangan banyak menuntut kalau tidak bagus hasilnya. Ada orang Pak mengharap kenaikan pangkat, tapi kerjanya nggak becus. Begitu juga mengharap perhatian sama Allah, tapi ketaatannya main-main. Masih chatting sama perempuan yang tidak halal misalnya. Misal gitu. Ya, masih maksiat, baru mengharap dikabulkan hajatnya. Ini menghayal. Allah berfirman, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja."
Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua jalan, bukakan jalan keluar. Tapi minta maaf, kemarin ada orang kaya, pengusaha SPBU, pengusaha minyak, ya, dia mengeluh, Habib, anakku Habib keras sekali, tidak mau berubah. Saya jawab, coba koreksi ibadah Anda. Maksudnya Habib, sholat 5 waktu Anda, coba koreksi. Kalau sudah bagus, tidak mungkin anak Anda seperti itu. Kenapa bisa, Bib? Karena, maaf ya, Allah sudah menjamin barang siapa yang akhiratnya bagus, dunianya pasti bagus. Tapi barang siapa yang dunianya bagus, akhirat belum tentu bagus. Jadi maksud saya begini, kapan-kapan ada urusan keluarga Anda, urusan dunia Anda tidak becus dan tidak selesai masalahnya, maka periksalah akhirat Anda. Periksa. Karena itu rumus, Pak. Rumus itu. Saya ulangnya rumusnya. Kalau dunia bagus, akhirat belum tentu. Tapi kalau akhirat bagus, dunia pasti. Makanya kalau dunia bermasalah, pasti akhiratnya ada yang bermasalah. Pasti. Adik saya ini loh kemarin, adik saya 6 tahun tidak punya anak. Kak, ya apa ini, saya belum punya anak gini. Coba perhatikan baik-baik kesalahanmu, sikapmu sama kakak-kakakmu, hatimu perbaiki, sholatmu coba perbaiki. Akhirnya diperbaiki, sudah ada anaknya. Kenapa, Pak? Allah udah janjikan dalam Al-Quran, mayyattaqillaha, siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan buat segala urusannya memiliki jalan keluar. Baru apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Otomatis. Habib, ini ada teman setiap usaha gagal, buka warung gagal, usaha ini gagal. Saya bilang, jangan kau capek perbaiki duniamu, tidak mampu. Anda ini tidak mampu, Pak, perbaiki dunia Anda, tidak mampu. Yang perbaiki, yang tanggung dunia itu siapa sih? Allah. Anda ini kewajiban kita perbaiki akhirat gitu loh. Allah itu menjamin dunia. Wa ma min dabbatin fil ar illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di muka bumi kecuali dijamin rezekinya. Berarti yang dijamin sama Allah apa? Dunia itu sudah dijamin, akhirat belum dijamin. Ngapain Anda pusing solusi memperbaiki dunia, sedangkan itu bukan jaminan Anda, jaminan kewajiban Anda akhirat. Ya, akhirat. Jadi kalau Anda kepengen bahagia di dunia, jangan jangan tipu matanya orang. Kadang-kadang kita ini mau tipu matanya orang. HP bagus, mobil mahal, rumah mewah, mau perlihatkan orang kita ini bahagia. Bukan di situ. Tolak ukur kebahagiaan bukan di situ. Anda mungkin kelihatan di luar Anda ini super bahagia, tapi di dalam enggak. Kunci kebahagiaan itu kalau keluarga Anda sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin ceritakan itu tadi malam, ada orang datang, kaya besar, punya ruko di Petarani 8, ya, SPBU-nya juga banyak, 6 anaknya. Anaknya berapa? 6. Datang, Habib, boleh enggak saya berdoa begini? Kenapa? Ya Allah, ambil semua hartaku, kekayaanku, ambil semua. Asalkan gantikan 6 anakku menjadi 1 anak soleh. Paham ya? Gantikan 6 anakku menjadi 1 anak soleh. Paham enggak? Dia minta diambil hartanya, asalkan 6 anaknya diganti 1 anak soleh. Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya, Pak. Kebahagiaan itu kalau Anda melihat istri Anda soleha, nurut, Anda jadi imam dalam rumah tangga, anak-anak Anda sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa enggak ini? Karena itu ada selingan, Pak. Saya pernah baca itu di percetakan. Sampai sekarang saya ingat. 2008 saya ingat, Pak. Saya baca itu. Sampai sekarang tidak lupa. Begini tulisannya. Percetakan di Abdesir. Namanya C21. Bekerja hanyalah selingan untuk menunggu datangnya waktu sholat. Subhanallah. Bekerja itu selingan untuk menunggu datangnya waktu sholat. Berarti betul-betul dia mau nyatakan,
Ya, dunia itu sampingan, sedangkan akhirat tujuan. Kan memang gitu. Ya, Masya Allah. Ada ini di Makassar. Di Makassar Pak, orang corona dia beli ruko 11 M. Orang lagi puncak-puncak susah corona, beli ruko 11 M. Namanya Haji Said. Kekayaannya tidak mufakatin, ratusan M udah kekayaannya. Saya tanya, kenapa saya bilang aneh? Pegawainya itu kalau sholat azan duhur sama asar disuruh ke masjid. Kalau tidak sholat dipecat. Saya tanya, Haji, kalau pegawai tak ke masjid itu tidak buang waktu? Coba tanya-tanya. Apa jawabannya, Habib? Kalau penjual lain menggunakan pegawainya untuk mencuri hati para pembeli, saya tidak usah, Habib. Saya cukup mencuri hatinya pencipta alam semesta yang menciptakan pembeli, yaitu Allah. Kalau saya sudah curi hatinya Allah, maka pembeli akan digerakkan hatinya oleh Allah datang ke toko saya. Dan terbukti Pak, tokonya tidak pernah sepi, ramai terus. Ramai terus. Karena banyak kan orang itu mengandalkan ininya. Kalau saya pembelinya banyak, kalau pegawai mengajak pembeli ini. Astagfirullah. Jadi salah satunya amal yang mengabulkan hajat tanpa berdoa, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Ada 3 ya, yang banyak baru datang itu. 6 amal mengabulkan hajat tanpa doa. Yang pertama, prasangka baik kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, ya. Yang keempat adalah bikasratis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf Pak, ya, kalau Anda duduk-duduk banyak salawat, banyak. Kalau nganggur itu banyak salawat. Apalagi misalnya nonton itu kan yang nonton mata, mulut tidak nonton. Tidak ada orang Pak mulutnya nonton, yang ada kan matanya. Karena itu maaf, gunakan mulut Anda membaca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, duduk. Ya, duduk. Allahumma shalli Muhammad, Allahumma Muhammad, terus memperbanyak sholawat. Karena kenapa? Saya sendiri rasakan, maaf, kapan saya lupa sholawat, rezeki saya berbeda. Saya sendiri rasakan. Saya kan punya usaha kecil-kecilan. Itu sholawat itu luar biasa Pak. Dikatakan mukjizatus tsaniyah ba'dal Quran. Mukjizat kedua setelah Al-Quran, yaitu salawat kepada Rasulullah. Ya, duduk-duduk. Apa bib salawat yang singkat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau lebih singkat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, bebas. Perbanyak, luar biasa. Ramsan Kadaraf itu baca salawatnya, presiden chess-nya. 1 hari 5.000 salawat. 5.000 salawat itu. Anda tahu Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla? Saya itu pernah ketemu beliau waktu di hotel apa itu? Arya Duta bukan. Hotel Sheraton Makassar. Saya ketemu, ya. Saya sempat tanya-tanya karena dia pegang tasbih digital juga. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, saya panggil Pak Haji itu. Itu zikirnya apa tuh? La ilaha illallah atau subhanallah? Saya tanya-tanya. Oh enggak Bib, saya itu enggak lepas Bib, tiap hari sholawat 5.000. Sholawat 5.000 itu. Pak JK itu. Pak JK itu kemana-mana itu sholawatnya 5.000. Ya, masalah bohong atau tidak urusan dia, tapi dia amalkan. Saya rasa tidak ada kepentingan bohong umur begitu Pak. Karena itu berbanyak sholawat. Luar biasa. Dikatakan man katsura an salati ala Rasulillah ala dhimmati idza hayat usub. Qala al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Siapa yang banyak sholawatnya kepada Rasulullah, saya tanggung jawab kalau hidupnya susah. Tanggung jawab kalau hidupnya susah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kelima, amal yang sekiranya Anda amalkan dikabulkan hajat tanpa berdoa, yaitu yang kelima adalah i'anatu bainan nas. Suka tolong menolong sesama manusia. Maaf Pak ya, ada perkataan ulama besar Imam Abu Hanifah, idza asobaka su'ub utlubus su'ub. Kalau kalian mengalami kesulitan, silahkan cari orang susah. Ya apa itu?
Mestinya kan kalau susah jangan tambah susah. Saya kalau susah minimal kan nggak usah tambah susah gitu. Apa maksudnya ini? Kalau Anda susah cari orang susah, waduh, saya tidak setuju, Bib. Ternyata maksudnya kalau ada kesusahan Anda yang sulit diselesaikan, maka tidak usah repot-repot. Berusahalah noleh ke kanan kiri saudara Anda, sahabat Anda, tetangga Anda. Jika ada kesusahannya, bantulah semampu Anda. Kalau Anda bantu, kesusahan Anda dibantu oleh Allah. Itulah maksudnya. Makanya waktu kecil, Pak, waktu saya kecil itu ujian sekolah itu SD, SMP, SMA. Kalau saya mau ujian di sekolah, ibu saya itu suka bagi-bagi sama tetangga, bagi-bagi sembako, uang. Saya heran, mau apa ini bagi-bagi uang sama sembako? Ternyata saya tanya, Umi, kenapa kalau mau ujian bagi-bagi uang? Apa jawabannya? Nah, saya tidak mungkin mau bantu kok di sekolah. Saya tidak mungkin mau bantu kok di sekolah. Saya tidak bisa. Minimal saya bantu hambanya Allah, Allah akan bantu anakku. Paham ya? Jadi betul-betul itu, Pak. Saya rasakan. Kemarin ada orang datang tetangga saya, Bib, bisa pinjam uangnya, Bib. Berapa? 50 ribu, Bib. Lah untuk apa 50 ribu? Mau biayai ya, mau menafkahi diri dan anaknya karena suaminya nggak ada. Saya tanya, mana suaminya? Di penjara karena narkoba. Berapa biaya hidupnya satu hari? Ya 50 ribu cukup, Bib. Yakin cukup? Yakin. Ya sudah, nanti setiap 10 hari saya suruh murid saya antar uang 500 ribu ke rumahmu. Berapa tahun di penjara suamimu? 8 bulan. Ya udah, sampai 8 bulan saya tanggung nafkahmu setiap 10 hari. Istriku nanya, Abah kok mau pusing-pusing bantu orang? Itu pondok belum jadi, Bah. Apa jawaban saya? Kira-kira kalau saya bantu dia, rezekiku tambah kurang. Saya mau tanya, yang di penjara siapa sih? Yang di penjara itu yang mencari rezeki. Tapi yang memberi rezeki di penjara apa enggak? Siapa sih yang memberi rezeki? Kalau seandainya rezekinya tidak lewat suaminya, lewat saya yang kasih, berarti Allah kan titip rezeki itu ibu sama anak lewat saya. Pasti tambah rezekiku, pasti. Karena itu ibu dan anak sudah dijamin rezekinya sama Allah. Lah kalau tertutup lewat suaminya karena di penjara, berarti dibuka lewat saya. Kira-kira saya mau tanya, Pak, kalau saya menghadap sama Allah, ditanya, ya Husain, apa yang kau lakukan di dunia? Ya Allah, saya buat amal jariah bangun pondok. Kau bangun pondok, tapi ada benda hidup kau tidak bantu? Ada makhluk hidup sesamamu kau tidak tolong? Kan akhir zaman ini manusia, Pak, sibuk mempercantik masjidnya. Betul apa enggak? Ada enggak masjid tak cantik? Dibangun secantik-cantiknya, tapi tetangga kelaparan, acuh tak acuh. Kalau bantuan masjid, cepat dia. Tapi kalau tetangga minta bantuan, pura-pura tidak dengar. Maaf loh ya, Pak, saya belum pernah lihat hadis ada orang masuk surga gara-gara bangun masjid. Ada. Walaupun memang bangun masjid amal jari. Tapi saya pernah dengar hadis, ada pelacur, pezina, masuk surga, diampuni dosanya, hanya karena memberi minum benda hidup, najis, binatang lagi, yaitu anjing. Hanya karena memberi minum anjing, diampuni dosanya dan dijamin surga. Bagaimana kalau yang dikasih makan dan minum itu umatnya Nabi Muhammad SAW? Faham tak maksud saya ini? Karena kalau Anda bantu saudara Anda, kebutuhan Anda akan dibantu oleh Allah. Itu kan tadi salah satu amal yang dikabulkan hajat tanpa berdoa, suka saling membantu satu sama lain. Maaf Pak, ini ada sedikit tambahan. Ini kemarin ada orang datang, Habib, ada proyekku di Pemalah 138,4 miliar. Saya jawab, luar biasa itu Pak Haji. Tapi maaf Pak Haji, saya bukan orang yang dikabulkan doanya. Cuman boleh enggak saya kasih usulan? Apa itu, Bib? Pinjam dompetnya. Dia kasih saya dompetnya, saya ambil semua isinya Pak, kosong. Kecuali ATM dan kartu saya sisa.
dompet, saya taruh di meja. Ini Pak dompetnya. Kenapa Bib? Ikhlas ini. Untuk apa Bib? Lo jangan tanya ikhlas apa enggak. Ya udah Bib, ikhlas Bib. Lo jangan bilang ya udah. Ikhlas apa enggak? Ikhlas Bib. Ya udah, oke. Sekarang saya telepon ajudan saya, Ustaz Fitrah datang. Ustaz Fitrah, bagi ini uang harus habis. Tapi di tangan orang yang betul-betul butuh. Bagi harus habis, dibagi. Sudah dibagi, kembali. Bib, sudah Bib. Oke, terima kasih. Pak Haji pulang. Bib belum didoakan. Sudah, nanti aja gampang. Insya Allah. Pulang dia. Nggak sampai 16 hari. Nelfon, Bib luar biasa Bib. Sudah saya menang tender, saya sudah DP tendernya. Menang Bib. Alhamdulillah. Kenapa? Magana fi hajati akhi kana Allah fi hajatih. Siapa yang suka menolong kebutuhan saudaranya, Allah yang kabulkan kebutuhannya. Itu sahabat dulu, Ustaz Harun di zaman Nabi, kalau datang sama Nabi, Nabi, anakku sakit. Apa kata Nabi? Cari tetanggamu yang lapar. Cari tetanggamu yang susah, bantu. Dawu mardakum bisadaqah. Obati keluargamu dengan sedekah. Loh, apa hubungannya Pak? Anak sakit sama bantu tetangga. Kalau kita bantu orang lain, anak kita dibantu sama Allah. Yakin saja itu, otomatis itu. Albirrus salaf, kebaikan yang Anda lakukan, utang bagi Allah. Kalau Allah berutang, pasti dibayar Pak. Kalau manusia berutang, belum tentu. Kalau Allah, pasti dibayar. Ya, itu yang kelima. Yang terakhir, amal yang dikabulkan hajat tanpa berdoa. Keenam adalah yuhibbu ayyada'a ikhwana bila tolab. Suka mendoakan sesamanya manusia walaupun tanpa diminta. Tanpa diminta dia doakan. Misal gini, ada dia temannya bermasalah sama istrinya. Ribut sama istrinya, bentrok sama istrinya. Dia tahu temannya curhat sama dia. Curhat sama dia nih. Pulang, sudah sholat subuh, sudah sholat malam, dia angkat tangannya, ya Allah, perbaiki urusannya temanku, ya Allah, supaya damai dengan istrinya, ya Allah. Dia doakan, tidak diminta, dia doakan, ikhlas saja dia doakan. Bagaimana? Keluarganya akan diberkahi oleh Allah. Kenapa? Irhamu man fil ar, yarhamukum man fis sama. Rahmati yang di muka bumi, Allah yang di langit akan rahmati kita. Saya itu Pak, kalau ada orang curhat sama saya, pasti saya doakan. Pasti saya doakan. Habib, saya kasihan begini pembeliku, sabar kina, insya Allah tidak ada itu badai, tinggal. Rata-rata namanya badai pasti cuma lewat. Ada enggak badai tinggal? Badai kan cuma lewat, angin topan misalnya. Enggak ada tinggal kan, lewat. Jadi kapan kau susah, anggap itu badai, akan berlalu. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan mudah, sabar. Pulang, ya Allah, tidak mampu Kak bantu secara finansial, minimal kasihan ya Allah, doaku ini mudah-mudahan mustajab, mudahkan urusannya. Urusanku enggak usah saya capek-capek. Kenapa? Otomatis dikabulkan. Otomatis. Ini luar biasa Pak, hebatnya ini. Ini istilah, ini cermin. Kalau kita tembak kebaikan orang, itu kebaikan tak kembali kepada diri kita sendiri, gitu loh. Pasti. Saya ketemu Pak, ada satu kakek-kakek tua sekali, tapi masih kuat ngepel. Siapa tahu Masjid Terapung Makassar? Tahu ya, sering lihat di YouTube ya. Nah, Masjid Terapung di Makassar itu, maaf, saya pengajian rutin di sana. Akhirnya waktu saya pulang, ada kakek-kakek ngepel masjid. Saya tanya, Kek, umur berapa Kek? Ya, saya lahirnya Bib tahun 30. Oh, berarti kalau tahun 30 94 dong. Nah, itu umur saya. Cucu saya bilang saya 93 94. Serius Kek? Iya. Apa amalannya Kek? Oh, Anda ada Bib. Cuman kalau ketemu orang suka bilang begini Bib, sehat-sehat nah, panjang umur. Ada itu biasa kalau ketemu tuh. Kalau mau pisah, sehat-sehat kini, panjang umur setelah afiat insyaallah. Itu aja. Ternyata apa? Man da'a ilal ghair yaruddu do'ahu ala nafsih. Siapa yang suka berdoa kepada orang lain, doanya itu kembali kepada dirinya. Ada teman tak susah, ada teman tak apa, berdoa. Doakan. Saya kalau lihat jalan-jalan di jalan ada warung agak sepi, berdoa, ya Allah, kasih lancar itu warung, ya Allah, buka jalan rezekinya, ya Allah. Doakan Pak. Jangan mikir urus ke diri tak. Kenapa? Allah yang urus ki. Paham bahasaku ini?
Kalau sibuk urus kesusahannya orang dengan doa, Allah yang akan kabulkan hajat tak walaupun lupa berdoa. Nabi Muhammad itu tidak pernah mendoakan dirinya, hanya sibuk mendoakan umatnya. Tapi apa balasan Allah? Hidupnya dianugerahkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Sifat rahmat itu penting. Dan ingat, tidak ada orang yang mendoakan sesamanya tanpa diminta, kecuali dapat pengumuman dari Allah kalau hatinya itu sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang saya sampaikan ada manfaat ya. Ingat ya, ada 6 ya. Bisa dibantu sebut. Ini nanti video disebar ya. Video ini disebar di grup ya, supaya bermanfaat. Ada 6 amalan dikabulkan hajat. Yang pertama, prasangka baik. Yang kedua, kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, memperbaiki ketakwaan. Yang keempat, memperbanyak sholawat. Yang kelima, suka membantu saling menolong antar sama manusia. Yang keenam adalah mendoakan sesamanya tanpa dimintai doa. InsyaAllah panjang umur setelah afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadha jami'an ya Allah wa ma yahduruna ya Allah sihha wal afiyah bi taatillah wa taati rasul wa mahabbatillah wa mahabbati rasul ma'a tulil umur ma'a taatillah wa taati rasul. Bidzalika khassa li walidayna wa jamil muslimina wal muslimat. Allahumma ajirna min jamil balaya wal fitnah ma dahra minha wa ma batan, min jamil musibah, min jamil sayiat, min jamil mas'alah, min jamil ma'asi wa dhunub, saghiriha wa kabiriha, batiniha wa dhahiriha. Anta ta'lamu alam kaifa haluna wa hajatuna faqdi jami' hajatina fid dunya wal akhirah wa yassir lana jami' umurina fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'al ahlana sakinah mawaddah rahmah waladana waladan salih binta salih al baril wa salamatan fid dunya wal akhirah warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.